Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin tahirin wa ala ashabihil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kitab Misbah Syariah yang dinisbahkan kepada Imam Ja'far Shadiq, menurut seorang ulama, Misbah Syariah adalah karya Ma'ruf Al-Karhi, seorang murid Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Jadi ini adalah ajaran-ajaran tasawuf yang diajarkan kepada Ma'ruf Al-Karhi, seorang sufi generasi awal yang terakhir. Rasulullah berkata, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata dengan mengutip dari Rasulullah, puasa adalah perisai, yakni penangkal penyakit-penyakit dunia dan penghalang dari siksa akhirat. Jika kamu berpuasa, maka berniatlah dengan puasa itu untuk menahan nafsu dari syahwat dan memutuskan keinginan dari langkah-langkah setan. Posisikanlah dirimu dalam posisi orang sakit yang tidak mempunyai selera untuk makan dan minum, dengan berharap setiap saat akan disembuhkan dari penyakit-penyakit dosa. Bersihkanlah hatimu, bersihkanlah batinmu dari semua kotoran, kelalaian, kelengahan, dan kezaliman yang akan memutuskanmu dari makna ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa dapat mematikan dorongan-dorongan nafsu dan bawaan tabiat. Di dalam puasa terdapat kejernihan hati, kesucian anggota-anggota tubuh, kehidupan lahir dan batin, syukur terhadap pemberi kenikmatan, santunan kepada orang fakir, ketundukan, kehusuan, tangisan, tali perlindungan Allah, penyebab kehancuran syahwat, keringanan hisab, serta penggandaan kebaikan. Karakter akan mengakar dalam jiwa dengan cara mengulang-ulang suatu perbuatan. Perbuatan itu berasal dari hati yang mengalir dan diekspresikan lewat anggota tubuh. Setiap anggota tubuh dapat melahirkan perbuatan baik dan dapat memikat karakter yang indah. Juga dapat melahirkan perbuatan buruk yang akan memunculkan karakter yang buruk. Karena itu tidak bisa tidak hati dan anggota tubuh harus dijaga. Sedemikian rupa dengan mengalihkan keduanya pada kebaikan, seraya mencegahnya dari kejahatan. Yang paling mencelakakan, yang paling merusak anak Adam adalah syahwat perut, syahwat kemaluan, dan lisan. Dalam hadis Nabi mengatakan, siapa menjaga kejahatan perut, kejahatan kemaluannya, dan lisannya, ia telah terjaga. Karena syahwat perut, Adam alaihissalam dan Siti Hawa dikeluarkan dari tempat yang nyaman menuju tempat yang rendah, lalu syahwatnya mengalahkannya sehingga ia memakannya dan tersingkaplah auratnya. Perut adalah sumber syahwat dan tempat munculnya berbagai penyakit. Syahwat perut diikuti syahwat kemaluan dan hasrat kuat untuk seks. Kemudian nafsu makan dan nafsu birahi diikuti nafsu kekayaan dan kekuasaan yang akhirnya akan menjadi alat memperbanyak makan dan kawin. Banyaknya harta dan tingginya kekuasaan akan menyebabkan terjadinya persaingan, konflik, dan permusuhan. Semua itu tak lepas dari sikap ria, pamer berbangga-bangga, berlomba-lomba, serta kesombongan. Kemudian sifat-sifat ini berkaitan erat dengan kedengkian, permusuhan, dan kebencian, hingga akhirnya si penyandangnya
melakukan kezaliman, kemungkaran, kekejian. Semua itu merupakan buah pembiaran terhadap perut dan hasratnya yang rakus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.